Bab 092, Simpangan Kisah. Yami, panggil Barata. Tangannya mengusap ke permukaan tempat tidur. Nyatanya ketika pria itu bangun, dia malah ada di atas kursi ruang kerja. Posisi tidurnya sambil duduk dengan tangan melipat di atas meja. Tangan Barata mengusap wajah, dia bangun dan membuka jendela untuk merasakan udara ketika subuh. Alhamdulillah, ucapnya. Kini dia selalu merasa bersyukur karena diberikan kesempatan bisa bangun dan menikmati hidup. Perlahan Barata keluar dari ruangan kerja. Dia harus melihat keadaan Yami, berharap pagi ini dia bisa melihat senyuman meski tipis di wajah wanita itu. Setipis harapan Barata untuk memperolehnya. Bismillah, aku yakin hati Yami akan luluh perlahan, batin Barata. Kini diturunkan kenop pintu. Ketika pintu itu didorong dan terbuka, Barata kaget. Di atas tempat tidur tak ada Yami, istri yang dia cintai. Yami, panggilnya dengan agak panik sambil masuk dan terus membuka pintu kamar mandi. Dia gak ada di sini. Terus kemana? Satu harapan Barata, Yami ada di ruang ganti. Ternyata harapan itu salah, tak ada sang istri juga di sana. Pasti ke kamar Koyu. Aku gak salah lagi. Barata pikir, pasti Yami kangen juga dengan Koyuza. Sudah lama dia tak menengok anak itu. Barata setengah lari ke kamar Koyu. Kembali dia hanya mendapati kamar yang kosong. Tolong, jangan sampai anggapan aku nyata. Terpaksa Barata panggil seluruh penjaga rumah dan pembantu. Mereka diberikan tugas untuk mencari ke sekeliling rumah. Sedang dia harus salat subuh lebih dulu dan mengadu pada Sang Pencipta. Kemudian Barata memeriksa CCTV semalaman. Ada CCTV tepat di atas tangga, jadi dia bisa tahu siapa saja orang yang naik dan turun ke lantai dasar. Tuan, Nyonya tidak ada di rumah. Saya periksa pakaian Tuan Koyu juga tidak di lemari, lapor Bilala dengan suara gemetar. Kini jantung Barata berkejaran dengan napasnya. Dengan mempercepat rekaman, Barata menemukan waktu kapan Yami keluar dan menuntun Koyu. Kenapa kamu nekat, Yami? Kamu lagi hamil. Semakin cemas kini Barata. Di CCTV terekam kejadian pukul 1 malam. Harusnya kamu tahu, bahaya pergi malam begitu keluar. Gimana kalau ada yang nyakitin kamu? Aku juga, malah ketiduran. Harusnya aku jagain kamu semalaman. Beribu penyesalan tengah merundung Barata. Kini dia minta satpam untuk menghubungi petugas keamanan komplek agar bisa melihat CCTV lanjutan. Apa aku harus telepon polisi? Pikir Barata. Tak lama dia mengusap wajah, tidak. Kalau dicari polisi pasti Yami ketakutan. Barata tak ingin istrinya itu mengalami depresi lagi. Sudah cukup melihat Yami begitu hancur. Sementara Yami justru sudah tiba di terminal. Dia naik bis menuju Bandung. Untung saja, terminal sudah mulai ramai. Yami gunakan kembali ponsel lamanya. Dia beruntung ponsel itu tak langsung dibuang. Dengan membeli kartu baru, Yami telepon Rosi, temannya. Parah kamu, Mi. Memang masalahnya apa sampai kamu kabur gitu? Rosi sampai kaget setengah mati. Ini rahasia aku sama kamu, Ros. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Aku gak tahu harus ngomong ke siapa lagi, pinta Yami. Enggak, Mi. Ada teman kesulitan masa aku gak bantu. Terus gimana sekarang? Aku gak bisa sama suamiku lagi. Dia bukan orang baik, Ros. Dia jahat sama aku. Jadi aku harus pergi. Kemanapun asal dia gak nemuin aku lagi. Menelepon di bas, suara Yami terdengar begitu lirih. Aku telepon bibiku di Nagrek, ya. Kamu nanti langsung ke sana aja. Kamu kenal sama dia kok. Bilang aja ke sopir elfnya buat turunin di Kadungora, saran Rosi. Makasih banyak. Aku bakalan telepon kamu lagi nanti. Jangan kewa, soalnya aku gak aktifin internet. Yami tahu kalau sampai internet aktif pasti Barata akan menemukan dia. Kini bas mulai berjalan. Koyu melihat pemandangan di luar jendela. Uma, Koyu mau ke papa, pinta Koyu. Gak, dia bukan papa kamu. Uma minta maaf, tapi Koyu bisa mengerti Uma, kan? Bingung bagaimana Yami harus cerita. Apalagi kalau sampai harus membahas Nala di depan Koyu. Dia tak ingin anak itu tahu kisah kelam di balik kelahirannya.
Cari sampai ketemu. Tegas Barata yang tiba di terminal tak lama kemudian. Para bodyguard langsung menyebar dan mencari keberadaan Yami. Barata ikut turun tangan. Dia menanyai satu persatu orang yang lewat. "Gak lihat, Pak. Kebetulan saya baru datang," jawab seseorang. Barata merasa hilang semangat karena belum ada laporan satupun dari orang-orangnya yang menemukan Yami. "Saya lihat, Pak. Perempuan ini bawa anak kecil sama tas. Dia sempat beli nomor di sini." Syukurnya Barata sempat bertanya ke toko seluler. "Apa nomornya dicatat?" tanya Barata. "Iya. Sebentar. Ada gunanya juga para pemilik toko sering mencatat nomor yang mereka jual." Setelah mendapatkannya, Barata tak serta-merta menelepon. Dia berikan nomor itu pada Juni untuk dilacak. Kini Barata duduk di trotoar terminal. Pandangannya begitu muram dengan wajah yang memucat. "Ya Allah, dimanapun istriku berada tolong lindungi dia. Tak ada yang bisa memberikan perlindungan terkuat selain Engkau," doa Barata. Beberapa jam menunggu di sana, Barata menemukan keberadaan Yami yang tengah di perjalanan menuju daerah timur. "Mungkin dia pulang ke Bandung. Aku bakalan susul dia. Aku yakin dia pasti ke rumahnya," ucap Barata ketika dalam panggilan telepon dengan sahabatnya. "Aku udah lama saranin supaya kamu jujur. Sekarang jadi senjata makan tuannya. Lebih baik dia tahu dari mulut kamu sendiri, Barat," nasihat Juni. "Iya, aku akan ngomong ke dia nanti," jawab Barata. Begitulah Barata izin pada Galuh untuk tak masuk kerja. Dia susul Yami ke Bandung. Karena sebelumnya dibawa ke makam Nala, Barata jadi tahu jalan ke sana. Pikiran kacau membuatnya meminta orang lain yang berkendara. Barata takut celaka. "Pak, berapa lama lagi kita sampai di Bandung?" tanya Barata. "Sekitar 1,5 jam lagi, Tuan, kalau ke titik yang dituju. Soalnya dari pintu tol ke sana cukup jauh," jawab pria itu. Hanya anggukan yang diperlihatkan Barata. Pria itu menarik napas lagi kemudian membuka kaca jendela. "Pak, istrinya pernah marah sampai kabur gini?" tanya Barata. Dia tak punya orang tua yang diajak berbagi masalah rumah tangga. "Pernah, Tuan. Bahkan istri saya pernah maksa minta cerai karena masalah ekonomi. Namanya juga wanita, pasti pikirannya ke kebutuhan keluarga," jawab sopir. "Sekarang masih begitu?" "Gak, mungkin karena sama-sama udah tua. Dia mikirnya mana mungkin bisa nyari uang sendiri. Anak-anak udah gede dan saya kerja juga cukup. Mau apa lagi? Berantem buka solusi rumah tangga. Malah bikin ruwet urusan yang udah direncanain." Benar, Barata juga berpikir demikian. Semakin waktu berlalu Yami dan dia akan semakin dewasa. Masalah ini pasti tidak akan diungkit lagi. Karenanya Barata akan terus berjuang membawa istrinya pulang. "Tuan, kalau istri marah kasih waktu untuk bisa tenang. Jangan terlalu dipaksa untuk ikut keinginan kita. Nanti makin memanas. Yang penting awasi saja, jangan sampai kenapa-kenapa," nasihat sopir. "Iya, Pak. Makasih banyak. Kalau saya sama Yami ketemu pasti akan saya biarkan dia tinggal di Bandung sementara," timpal Barata. Akhirnya mereka tiba di kampungnya Yami. Barata bertanya pada tetangga wanita itu. Namun, Yami tak di sana. "Apa mungkin belum tiba?" "Ya," pikir Barata. Dia pun tak ingin merepotkan Juni lagi, pasti pria itu sedang kerja. Akhirnya Barata menghubungi Fier. "Aku mohon banget temuin istriku. Masalahnya dia gak aktifin internet. Dia pasti sadar bakalan kelacak," pinta Barata. "Ini bakalan sulit. Apa teman Anda tidak memberitahukan seseorang yang mungkin istri Anda hubungi dengan nomor ini?" Fier membuat Barata ingat. "Astagfirullah. Dia memang hubungi satu nomor. Aku akan telepon orang itu." Barata sempat menyimpan nomor di ponselnya. Lama sekali teleponnya diangkat. Mana Barata harus berdiri di dekat jemuran orang lain. Dia takut juga disangka maling jemuran. "Ini siapa, ya?" tanya orang di seberang sana. "Apa Anda kenal dengan Mas Yami?" tanya Barata. Pemilik nomor itu, Rosi tentu bisa menerka orang yang menelepon pasti suami temannya. "Kenapa, ya? Maaf, apa Yami tadi telepon ke sini?" Barata langsung mengeluarkan pertanyaan.
Gak, dusta Roshi. Dia sudah janji akan menyembunyikan ini semua. Saya akan kasih Anda uang asal bantu saya temukan Yami, pinta Barata. Maaf, saya beneran tidak tahu, tegas Roshi. Dia memang butuh uang, hanya saja itu sangat rendah dengan menjual teman. Roshi masih punya adab, berbeda dengan Ainun. Karena itu Yami memilih menghubungi wanita itu. Saya mohon. Saya tahu dia menelepon Anda. Yami sedang hamil. Dia bisa saja terluka. Apalagi dia bawa anak kami, Koyu, mohon Barata. Kalau Anda tidak ingin kehilangan dia, kenapa Anda menyakiti dia? Harusnya Anda bersikap baik ke sahabat saya, omel Roshi. Yami bilang apa tentang kami? Barata merasa Roshi salah paham. Dia bilang Anda jahat dan menyakitinya, ungkap Roshi. Sungguh aku gak pernah mukul Yami, mau seemosi apapun. Ini hanya salah paham. Dia marah karena dosa masa lalu saya. Saya bisa jamin, Yami akan baik-baik saja. Tolong sekali. Setelah lama bernegosiasi akhirnya Roshi berikan alamat saudaranya di Nagrek. Ketika Barata hendak pergi ke sana, justru Yami sudah tiba. Masuk, Yami, ajak bibinya Roshi, namanya Bi Juriah. Hatur nuhun, Bi. Yami buka sepatunya. Begitu juga dengan Koyuza. Mereka masuk ke dalam rumah panggung itu yang ada di pinggir lereng gunung. Dari jendela Yami bisa melihat barisan pohon bambu. Benar-benar suasana kampung yang segar dan damai. Assalamualaikum, salam Yami. Bi Juriah memintanya duduk di kursi tamu. Katanya Yami mau tinggal di sini. Tanya wanita itu. Betul, Bi. Yami mau cari kontrakan. Apa ada sekitar sini? Yami langsung mengungkapkan maksudnya. Bi Juriah bolak-balik ke dapur untuk membawakan makanan. Ada, tapi di bawah. Kalau mau nanti diantar. Sekarang makan dulu. Perjalanan dari Jakarta lama, pasti kamu capek, tawar wanita parubaya itu. Yami mengangguk dan mengambil gelas teh. Tak lupa dia juga menawarkan pada Koyu. Later. Bab 093, Keputusan atas perasaan. Mata Koyu masih mengedar. Lingkungan ini begitu asing dengannya. Kepala Koyu menyandar ke pangkuan Yami. Dia begitu ingin pulang dan pergi sekolah. Uma, sekarang Koyu gak sekolah lagi. Tanya Koyu di tengah obrolan Yami dengan Bi Juriah. Hanya senyuman yang Yami perlihatkan dan itu sangat membuat Koyu tak nyaman. Anak itu butuh kepastian bagaimana nanti hidupnya akan berjalan. Jadi ini anak yang Bi Juriah dulu tinggal di kampung yang sama dengan Yami. Setelah suaminya pensiun 2 tahun, lalu dia putuskan kembali ke kampung halamannya di sini. Benar, jawab Yami. Bi Juriah melihat Koyu dengan iba. Dia tahu. Kini Yami menggelengkan kepala. Syukur Bibi gak keceplosan. Bi Juriah tersenyum. Kamu hebat bisa ngurus dia sampai segede gini. Alhamdulillah, Allah ngasih rezeki yang cukup, Bi. Sama siapa lagi aku gantungkan hidup. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Yami sempat memandang putranya sekilas. Kenapa gak nikah, Mi? Siapa tahu kalau ada suami, kamu dinafkahin dan bisa fokus ngurus anak. Kasian dia kalau kamu kerja ditinggalin, nasihat Bi Juriah. Sepertinya Roshi tidak menceritakan detail alasan Yami ke sini. Lelaki manapun belum tentu akan bisa menerima Koyu, Bu. Apalagi di zaman susah begini. Jarang ada yang mau biayai anak orang. Kadang anak sendiri saja udah angkat tangan. Ada satu bagian sesak dalam diri Yami, dia butuh Barata. Hanya di mana harga dirinya sebagai perempuan kalau kembali ke lelaki itu. Lebih dari itu, apapun yang Barata dan nenek berikan tidak akan bisa membayar 3 nyawa keluarganya. Iya juga, sekarang jadi perempuan harus mandiri dan kuat menjalani hidup. Setelah obrolan panjang itu, Bi Juriah mengajak Yami melihat-lihat kontrakan. Yami perlu menuruni jalan gang yang lumayan licin kalau musim hujan. Jadilah dia harus berpegangan ke pagar-pagar rumah. Kampung di sini menanjak, sehingga rumah paling belakang posisinya lebih atas daripada rumah lain. Sedang bagian paling atas ada kebun dengan pepohonan besar. Ini Yami, tunjuk Bi Juriah ke salah satu rumah yang berbaris. Murah, sebulannya cuma 500, tambah wanita itu.
Hanya satu masalah Yami, dia tak punya barang-barang untuk mengisi rumah. Kalau nyari kerjaan di sini kemana, ya? Yami mendadak merasa tak percaya diri. Ada pabrik di dekat Rancaekek yang bikin kotak buat Mas. Sekarang lagi butuh yang ngisi borongan. Mau coba? Tawar Bi Juriah. Benar, Bi. Aku mau coba besok. Tapi, mata Yami beralih ke Koyu. Bagaimana dia bisa meninggalkan anak itu di rumah? Kira-kira gajinya berapa? Suara Yami terdengar lirih. Kamu dari Jakarta beneran gak sampai bawa apa-apa, Mi. Kasian banget kerja bertahun-tahun sampai gak bawa uang. Yami menggeleng. Aku ada tabungan, Bi. Cuman bingung saja siapa yang bisa ngasuh Koyu. Bi Juriah bisa mengerti apa yang Yami pikirkan. Kesana dulu aja ngelamar. Nanti Bibi carikan pengasuh. Banyak juga ibu-ibu sini yang gak bisa kerja karena pendidikan. Yami merasa lega karena ada yang membantu. Kini Bi Juriah mengajak bertemu dengan pemilik kontrakan. Neng, kalau butuh lemari, ibu ada. Gak kepakai karena beli baru. Dipakai saja, tawar pemilik kontrakan. Alhamdulillah, makasih banyak, Bu. Aku masih harus isi-isi rumah karena memang gak ada yang dibawa dari sana selain baju sama tabungan. Kalau aku banyak nanya, maklum, ya. Yami jadi merasa tak enak sudah merepotkan mereka. Tak apa, Neng. Udah kewajiban untuk saling membantu satu sama lain. Yami tak bisa langsung mengisi kontrakan itu karena harus dibersihkan lebih dulu. Malam ini dia harus menginap di rumah Bu Juriah. Suami wanita itu meninggal sebulan lalu dan kedua anaknya kerja di Bandung. Jadilah Bi Juriah tinggal sendiri. Sebelum asar, Yami mandikan Koyu lebih dulu. Barulah mereka salat asar bersama dengan Yami menjadi imamnya. Baru selesai salat dan berzikir, terdengar suara ketukan di pintu. Yami sama sekali tidak merasa curiga. Dia pun tak mendapat panggilan dari Rosi. Hanya begitu Bu Juriah membuka pintu, Yami kaget melihat Barata di sana. Posisinya kini Yami berada di pintu kamar, hendak ke ruang tamu. Karena pintu kamar dan pintu utama hampir sejajar, jadilah dia dan Barata kini berhadapan. Maaf, siapa ya? Tanya Bi Juriah. Saya suaminya Mas Yami, kesini untuk jemput istri saya, ungkap Barata. Apa iya? Yami tidak bilang kalau dia punya suami. Bu Juriah terlihat tak percaya. Anda bisa tanyakan sendiri padanya. Dia tak mungkin berbohong karena tahu seberapa besar dosa dari kebohongan itu. Benar, Uma. Barata melirik ke arah Yami yang masih mematung di pintu. Masih mengenakan mukena, Yami berjalan maju. Bi, boleh tinggalin aku sama dia. Tolong nitip Koyu, bawa yang jauh, pinta Yami. Kenapa anakku harus dibawa? Barata sedikit menegur. Terus kamu mau dia dengar dari mulutku tentang sifat kamu yang bejat. Yami balas dengan nada tinggi. Duduk dulu di dalam, tidak baik bertengkar di luar apalagi kalau sampai terdengar orang luar, nasihat Bi Juriah. Setelah mengucap salam, Barata langsung masuk dan menarik lengan Yami menuju sofa. Kamu gak ada sopan santunnya. Izin dulu sama yang punya rumah. Omel Yami. Kamu gak dengar tadi ibu itu nyuruh kita masuk. Barata menjelaskan maksud dari sikapnya. Bi Juriah tak mampu berkata-kata, dia ke kamar menjemput Koyu untuk main di luar. Koyu sempat menolak, dia bahkan lari dan memeluk papanya. Papa kenapa Koyu gak boleh pulang? Kenapa berantem? Maafan, Papa, pinta anak itu sambil menangis. Iya, Papa akan berusaha bawa kamu dan Uma pulang ya. Jawab Barata. Dari ekspresi wajah jelas Barata tak tega melihat putranya memohon seperti itu. Sekarang Koyu ikut sama ibu itu. Papa mau bicara sama Uma sebentar. Abis ini Papa janji kita akan pulang, pinta Barata. Koyu akhirnya mengangguk dengan diiming-imingi sesuatu yang Barata sendiri tak bisa berjanji. Kini hanya ada pasangan itu di sana saling tatap. Kamu gak celaka, kan? Aku khawatir kamu dijahatin orang di luar sana. Barata tanyakan kabar sang istri. Bukannya kamu yang udah jahat sama aku. Pantas saja sikap kamu berubah drastis. Jadi sejak itu kamu tahu Koyu anaknya kakakku. Selama itu pula kamu bohongin aku. Yami jelas masih terlihat kecewa.
Aku gak mau kamu kayak gini. Aku udah bisa tebak kamu pasti marah dan ingin pergi, ungkap Barata. Kamu itu pinter, kan? Sekarang apa kamu bisa maafin bahasa dan Annelies karena udah bunuh Baginda? Sakit banget. Itu yang aku rasain lihat kakakku hamil dan kesulitan. Kamu mana tahu berapa banyak yang aku korbanin supaya Koyu bisa lahir. Mata Yami berkaca-kaca. Barata menunduk. Aku nyesel. Nyesel atas perbuatan kamu ke Kak Nala, apa karena kehilangan aku? Kalau karena aku, artinya kamu gak punya perasaan. Mi, aku harus apa sekarang? Biarin aku sendiri. Aku gak mau ketemu sama kamu lagi. Biar aku urus Koyu sendiri. Gak usah ikut campur, ambil semua harta yang nenek kamu kasih. Aku gak butuh. Hatiku sakit banget sampai rasanya gak bisa napas, jawab Yami serak. Permintaan yang sangat berat. Lalu anak kita, yang dalam kandungan kamu itu, darah daging aku. Sedikitnya Barata bisa menjadikan janin itu sebagai cara membawa Yami pulang. Aku gak pernah mau anggap kamu itu ayah dari anakku. Kalau bisa dia gak usah tahu tentang kamu. Apalagi tahu gimana sikap ayahnya. Air mata Yami menetes. Gak ada orang yang bersih sejak dia kecil, Mi. Aku bukan rasul. Kamu sendiri bilang, aku cuman anak yang tersesat dan Allah yang menunjukkan jalan pulang. Barata ingin sekali memeluk Yami dan menangis untuk memohon perempuan itu pulang. Itu urusan kamu, Barat. Mau taubat atau enggak? Aku juga manusia biasa. Gimana caranya aku tepis rasa benci sama kamu? Dibandingkan aku harus menimbun dosa, lebih baik aku hindari kamu. Aku mau sendiri. Tangan Yami sampai gemetaran. Dia pun bingung bagaimana menerjemahkan rasanya kini. Yang paling kuat jelas amarah. Kalau aku kasih kamu waktu, apa kamu bisa buka hati kamu buat aku lagi? Aku gak bisa maksa dan bersikap egois. Aku sadar diri yang punya salah di sini. Mungkin kamu bisa pikirkan ke depannya gimana. Ingat, Uma, Koyu pernah sangat butuh sosok ayah. Kamu sendiri yang bilang. Barata mencoba bernegosiasi dengan istrinya. Kenapa kamu gak bisa ceraikan aku aja? Kamu bisa cari wanita lain yang gak akan benci sama kamu. Yami memberikan banyak tekanan dalam kalimatnya. Barata menggeleng. Dia angkat lengan kemeja ke sikut. Mungkin itu hukuman untuk aku yang sia-siakan kakakmu. Sekarang bahkan aku gak sanggup jauh dari kamu. Entah, aku juga rasanya ingin marah. Dari semua wanita yang melahirkan Koyu kenapa harus kakakmu? Tapi kalau gak kayak gitu, mana bisa aku jadi ayah buat anakku? Mungkin sekarang aku masih tetap jadi lelaki tak bertanggung jawab. Jujur kalimat Barata sedikit menyentuh rasa iba di hati Yami. Hanya sedikit kemudian sirna begitu bayangan keluarganya hadir. Tapi aku gak bisa. Tapi aku gak bisa ceraikan wanita yang sedang hamil. Harusnya kamu tahu itu. Hanya itu sekarang yang bisa Barata andalkan. Kita tunggu sampai anak ini lahir. Yami menyentuh perutnya. Aku harap saat itu kamu berubah pikiran dan pulang ke rumah. Sudah, aku tahu kamu harus tenang. Aku takut kamu sakit lagi. Jadi, aku akan pergi. Pikirkan baik-baik. Barata berdiri dari sofa. Ini hasil pikiranku yang terbaik. Hanya berpisah. Yami remas ujung kerudung mukenanya. Barata tak berbalik ke belakang. Melihat Yami hanya akan membuat dirinya terus memaksa pulang. Aku akan minta Pak Galuh kirim kebutuhan kamu. Gimanapun aku masih punya kewajiban nafkahi kamu. Suka atau enggak, kalau ada apa-apa, telepon ke rumah. Aku gak akan maksa kamu pulang kecuali kamu yang minta pulang. Rasanya nyeri saat harus mengatakan itu. Bab 094, Panggilan Ayah dan Anak. Yami berdiri di teras. Dia melihat punggung suaminya yang berjalan semakin menjauh. Kita emang dari awal gak pernah ditakdirkan sama-sama, batin Yami. Dia masih ingat bagaimana dulu saling bertukar komentar dengan Barata di wall group pecinta anime. Barata yang tengil dan selalu memandang kebenaran hanya dari sisinya. Tak lama Allah tunjukkan jalan yang lain pada Yami, dia mulai menghapus akun dan tak pernah lagi berhubungan dengan Barata di dunia maya.
Bertahun-tahun lamanya Yami dan Barata hidup dengan jalan masing-masing. Sekarang kita harus pisah karena perbuatan kamu, Mas. Akan selalu ada alasan kita gak bisa sama-sama. Aku sama kamu emang beda, tambah Yami. Hujan deras turun di kampung itu dari seharian. Yami duduk di pinggir jendela. Dia masih belum bisa belanja furnitur akibat cuaca. Yami, ada baiknya kamu kembali ke suami kamu. Bibi lihat kayaknya kamu gak dia sakitin secara fisik, saran Bi Juriyah. Yang disakiti batinku, Bi, jawab Yami. Suami kamu selingkuh. Bi Juriyah langsung menerka ke arah itu. Apalagi yang paling menyakiti rasa seorang istri kalau bukan perselingkuhan. Lebih sakit daripada diselingkuhi, jawab Yami tak ingin mengatakan detailnya. Dia hanya bisa mengadu pada Allah akan rasa sakit dan pedihnya. Tangan Yami mengusap perut. Suatu hari kehamilannya akan semakin besar dan tidak mungkin bisa ditutupi lagi. Teh Nala, apa gini rasanya waktu kamu ngandung Koyu? Di satu sisi kamu butuh dia, di sisi lain kamu benci sekali sama dia, batin Yami. Dia seperti terombang-ambing dalam rasa cinta dan berang. Sisi yang rindu ingin bertemu dan benci ingin menjauhi. Bi, kalau hamil gak boleh cerai, kan? Tanya Yami. Iya. Kenapa kamu nanya gitu? Bi Juriyah merasa curiga akan pertanyaan Yami. Aku harus nunggu lahiran dan selesai nipas baru bisa gugat, ya. Tersungging senyum kecil di bibir Yami. Ya Allah, jangan bilang kamu lagi hamil sekarang. Bi Juriyah cukup terkejut mengetahuinya. Baru beberapa minggu. Kalau nanti tetangga nanya, Bibi tolong jadi saksi kalau aku masih punya suami. Aku gak mau minta dia balik ke sini, tegas Yami. Begitu hujan mereda sekitar pukul 2 sore, Yami pamit dan menitipkan Koyu. Dia berjalan menenteng tas selempang kecil menuju pabrik yang Bi Juriyah maksud. Butuh sekali naik elf untuk sampai ke sana. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 20 menit dari kampung itu. Berdiri di depan gerbang, Yami bertemu dengan seorang satpam. Ada keperluan apa, Teh? Tanya lelaki dengan seragam itu. Saya dengar dari tetangga, katanya masih ada lowongan borongan di sini, Pak. Yami langsung menuju maksudnya. Ada surat lamaran. Nanti biar saya teruskan ke bagian dalam. Paling nunggu dipanggil saja, tawar satpam. Yami mengangguk dan memberikan amplop coklat berisi lamaran kerja pada pria itu. Setidaknya dia tidak pulang dengan tangan yang benar-benar kosong. Uang tabungan selama bekerja dengan Nenek Ratna memang cukup banyak. Yami jarang menggunakan gajinya selain untuk beli susu formula, pakaian dia dan Koyu serta mainan anak itu. Urusan makan, sudah disediakan di rumah Elias. Jadilah uang Yami bisa digunakan keperluan hidup selama dia belum kerja lagi sekarang. Melihat layangan di pinggir jalan, dia ingin membeli untuk Koyu. Sedikitnya anak itu terhibur bisa bermain meski dunianya kembali lagi berbalik seperti dulu. Tiba di rumah, Yami cukup kaget. Ada Galuh dan 2 staf bersamanya. Mereka menunduk hormat begitu bertemu dengan Yami di ruang tamu Bi Juriyah. Nyonya, Pak Barata bertanya apa Nyonya sudah ada rumah atau belum. Kami akan carikan saat ini juga, tanya Galuh. Gak perlu, Pak. Aku udah ngontrak. Terus aku juga punya uang. Jadi gak perlu uang dari dia, tolak Yami. Pak Barata masih suami Anda. Bukannya menolak nafkah suami sendiri tidak baik, Nyonya. Apalagi suami Anda mencarinya dengan cara yang halal, nasihat Galuh. Saya ngerti, Pak. Saya tahu apa yang baik dan buruk. Saya juga manusia. Tapi bisa gak Pak Galuh merasakan di posisi saya? Yami menepuk dadanya. Bahkan meski beberapa hari berlalu dia masih syok dan menerima kenyataan itu. Paling tidak, terima nafkah ini untuk janin Anda. Dia punya hak waris dan nafkah dari ayahnya meski Tuan Koyu tidak. Galuh mencarikan jalan tengah. Ini anakku, tegas Yami. Anak Anda yang itu ada hasil pernikahan sah. Tidak semestinya Anda memutus hubungan nasab dengan ayahnya. Anggap saja, Pak Barata bukan menafkahi Anda dan Tuan Koyu, tapi janin Anda. Yami tak mampu berkilah saat ini. Pada dasarnya pun dia memang tak punya alasan kuat untuk bercerai. Kesalahan Pak Barata dilakukan sebelum menikah.
Setelah menikah dia tidak melakukan hal-hal yang menjadi alasan istri untuk menggugat suami. Pengadilan akan sulit mengabulkan, Nyonya. Galuh membuat Yami semakin merasa terpojok. Rumah kontrakan itu akhirnya dibersihkan orang suruhan Barata. Mereka pun mengisi barang-barang ke dalamnya. Dibandingkan menolak dan dia terus diganggu orang Barata, lebih baik Yami terima saja dan meminta mereka meninggalkannya untuk menenangkan diri. Bibi gak ngerti, Mi. Suami kamu sebaik ini. Kenapa kamu bisa marah sama dia? Setahu Bibi hal paling berat itu pasti diselingkuhi, komentar Bijuria melihat bagaimana kini rumah kontrakan Yami terlihat indah. Biar aku aja yang telan sendiri. Yang pasti aku gak akan kabur kalau memang hanya masalah sepele. Mata Yami menatap Koyu yang tengah main bunga bayam menggunakan karet bersama teman barunya di kampung. Anak-anak di sini ramah dan Koyu kelihatannya lebih mudah bergaul. Yami bersyukur Koyu tak lagi bertanya kapan mereka pulang ke Jakarta. Assalamualaikum, terdengar sebuah suara di luar. Yami melangkah menuju pintu. Dia temui seorang pria dengan kemeja batik mega mendung yang kini berdiri di sana. Perkenalkan saya Hikam, ketua RT di sini, ungkap pria itu. Maaf, Pak RT. Saya belum laporan. Malah merepotkan sekarang, bikin Pak RT yang datang ke sini sendiri, ucap Yami. Tak apa. Saya ke sini ingin bertanya apa Teteh ini tinggal sendiri. Tanya Hikam. Benar, Pak RT. Ada anak saya yang itu. Yami menunjuk Koyu yang tengah main di halaman rumah. Kalau begitu lebih baik bicara di teras saja begini. Takutnya mengundang fitnah. Kalau bisa nanti Teteh tolong fotokopi KK-nya dan KTP. Nanti kirim ke rumah saya saja. Bijuriah tahu di mana tempatnya. Ada ibu saya, karena siang biasanya saya kerja, jelas Pak RT. Hatur nuhun, Pak. Insya Allah nanti saya ke sana. Syukurnya Yami masih punya kakak saat hanya ada dia dan Koyu di sana. Yami belum pernah melihat atau menyentuh kakak baru setelah menikah yang Barata urus. Dia dulu tak curiga alasan Barata menyembunyikan agar Yami tak melihat nama orang tua Koyu. Saya pamit dulu, Teh. Wassalamualaikum. Hikam akhirnya meninggalkan teras rumah Yami. Dia RT baru, Mi. Ada mungkin setahun menjabat, ungkap Bijuriah yang tengah duduk di sofa ruang tamu. Pantesan kelihatan masih muda, balas Yami kembali duduk di sofa. Istrinya baru meninggal beberapa bulan lalu karena DBD. Dia duda belum punya anak, tambah Bijuriah. Innalillahi, kasihan sekali. Mudah-mudahan Pak RT dapat jodoh lagi, doa Yami. Udah dicoba buat dijodohkan sama janda di sini. Gak ada yang cocok katanya. Kayaknya gak bisa move on dari istrinya. Obrolan itu terhenti karena Koyu datang dan menarik pelan lengan Yami. Uma, mau telepon papa, pinta anak itu. Koyu bukannya tadi lagi main. Kasihan temennya ditinggal. Yami gunakan alasan lain untuk menolak. Udah pulang temen Koyu, sama papanya dijemput. Koyu mau ke papa juga, kangen, pinta anak itu memohon. Cuci kaki dan tangan dulu. Nanti Uma pinjemin HP. Akhirnya Yami menyerah. Dia tak tega melihat Koyu sampai memelas begitu hingga mata berkaca-kaca. Barata saat itu tengah mendengar masukan beberapa general manajernya. Banyak orang-orang baru yang menduduki jabatan itu karena akan diadakan pembersihan agar tak satu pun anteknya bahasa tersisa. Beberapa yang tidak terlibat jauh hanya diancam sanksi. Menurut saya, kalau terus begini yang ada malah mematikan pasar. Apalagi kalau kepercayaan konsumen hilang akan sulit mengembalikannya, ucap GM bagian produksi. Saya juga tahu ini. Makanya saya bilang temukan solusi untuk menekan harga, bukan kualitas, tegas Barata. Ponselnya berdering. Tadinya Barata hendak merejek panggilan itu. Hanya saja melihat nama Yami, tangannya langsung meraih ponsel. Maaf, saya terima telepon dulu, izin Barata dan berjalan ke kamar mandi. Dia angkat telepon di sana, berharap Yami meminta dijemput pulang meski tahu itu hanya harapan kosong. Papa, ini Koyu. Papa kapan ke sini? Koyu mau main layangan sama papa, ucap lirih anak kecil jauh di sana. Koyu waktu dari Jakarta ke sana ingat berapa lama? Tanya Barata. Lama sekali,
jawab Koyu sambil menghapus air mata. Karena sangat lama, papa gak bisa ke sana setiap hari. Koyu anak yang mandiri, kan? Pasti Koyu bisa bantu papa, mau? Pinta Barata. Mau, papa, jawab Koyu. Jagain Uma sama dede buat papa, ya. Kalau libur pasti papa ke sana ingin ketemu Koyu dan Uma, jelas Barata. Iya, Koyu bisa. Tapi gak lama-lama ke sininya. Koyu masih kecil, gak bisa tangkap maling, keluh anak itu. Barata tersenyum. Dia menutup mata, membayangkan wajah Koyu yang kini tengah menelepon. Anakku, papa sayang sama kamu. Walau apapun kata orang soal papa, Koyu ingat kata papa ini. Janji, sampai kapanpun papa gak ninggalin kamu atau Uma. Kita doa sama Allah, supaya papa dikasih izin bawa Koyu dan Uma pulang. Kenapa gak izinin? Koyu tentu masih belum paham apa yang terjadi pada orang tuanya. Karena papa pernah nakal. Jadi papa dihukum dulu. Kalau papa hukumannya udah selesai pasti papa jemput kalian. Hanya sebatas itu yang bisa Barata jelaskan. Koyu sayang papa juga. Kalimat tulus itu akhirnya membuat Barata meneteskan air mata. Denle tap sin parar a la transmisión. Vamos, vamos, vamos. Apoyen como debe de ser, chicos. Esta vista es una de las mejores de la ciudad. Ya que saliendo de acá puedes ver el Empire State que va apareciendo acá en pantalla.